Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat subscriber atau sahabat J Channel? Terima kasih sudah nonton terus di channel ini. Kita selalu akan terus berusaha menghadirkan dan menampilkan sosok-sosok yang luar biasa yang akan menjadi inspiratif bagi kita semua untuk bisa ngobrol di sini, ngopi di sini di J Channel. Sesuai namanya, semoga channel ini menjadi tontonan yang dapat menjadi tuntunan bagi kita. Siapapun orang-orang yang luar biasa yang kita hadirkan di sini akan menjadi inspiratif bagi kita, supaya menjadi energi positif bagi kita semua. Selalu untuk mendukung dan mengembangkan J-Channel ini, kritik dan saran sampaikan dengan santun di kolom komentar. Baiklah, ya sambil santai nih, di edisi ke-8 di J-Channel saya hadirkan sosok yang sudah malang melintang dan eksis di dunia kuliner, bisnis kuliner. Dulunya bukan ahli kuliner, tapi saat ini beliau sudah menjadi entrepreneur sejati di bidang kuliner. Siapa dia? Saya perkenalkan di sini Ibu Ira. Selamat sore Bu Ira. Selamat sore. Selamat bergabung di studio J Channel. Bagaimana kegiatan sehari-hari? Sebelumnya terima kasih saya sudah berada di J Channel channel ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu inspirasi buat semua subscriber, khususnya J Channel, dan untuk semua khalayak lain yang memang itu mungkin sharing berguna untuk mereka. Itu aja sih. Ini kesibukan apa harian? Kebetulan Kemarin saya dapat telepon dari Pak Rudi untuk mengisi jadwal di sini. Kebetulan saya lagi di Cikarang dan mau tinggal di Cikarang ya? Betul. Susah ya? Karena jadwal di sini. Sebetulnya apa ya? Saya bolak-balik. Emang tinggal di sana, Bu Ira? Kebetulan saya untuk catering industri memang saya di wilayah Cikarang. Wilayah Cikarang dan kenapa harus di sana? Karena di sana memang banyak kawasan industri. Artinya marketnya market di sana dan ya? Customer saya memang banyak di sana gitu kan. Karena kita memang saya catering ya, tapi sasaran saat ini memang ke daerah industri. Jadi cateringnya belum sampai ke catering yang wedding atau event gitu kan. Khusus untuk melayani para pekerja industri pabrik lah. Itu juga masih belum semua. Ini aja udah luar biasa ya. Ini aja sudah capek sekali saya. Gitu. Maksudnya tapi kita jalani terus ya. Jadi mudah-mudahan memang ini menjadi satu bukan tantangan, memang saya sudah lama menggeluti catering ini, jadi lama-kelamaan apapun jadi terbuka jalan gitu loh untuk ke arah sana. Karena basicnya itu saya kan tidak di situ, saya bukan seorang koki, saya tidak bisa masak gitu kan. Tapi makan mah biasa. Tapi makan protes pun nomor 1. Jadi intinya gitu, jadi basic saya tidak ada ya basic. Tidak ada ke situ. Bu Ira tuh asli Cikarang atau mana? Bandung atau mana? Saya di sini, asli Bandung. Kuliah di sini. Kebetulan dulu kan saya bagian jurusan Teknik Manajemen Industri. Dan memang untuk saat ini aplikasi dan implementasi itu saya pakai. Ya, dari mulai ini biar nyambung nih. Iya. Awal terjun gitu ya. Tahun berapa nih di bidang kuliner atau catering ini? Berawal saya dari seorang karyawan pabrik, karyawan industri. Dari tahun berapa di pabrik? Tahun 96 saya masuk satu perusahaan company Jepang yang mempunyai karyawan 8.000 awalnya, terus sampai dengan 13.000. Kebetulan saya handle di
bagian General Affair yang melayani khusus untuk karyawan makan dan transportasi jemputan. Itu latar belakang Dari itu situ. berarti ya. Latar belakang di situ mengurus para karyawan. Di tempat kerjaan dikasih makan gitu. Betul. Ya. Oh, jadi dari situ 3 shift itu dikasih makan siang, malam, shift 2 jam 6. Oh, 3 kali berarti ya, 3 Iya. kali. Nah, di situlah muncul dari situ saya melihat bisnis. ini kayaknya apa ya, kayak Peluang. simpel gitu kan, Oke. peluang terus, dan ini kayaknya mudah, tinggal apalagi saya kan punya background manajemen industri. Itu kan sesuatu hal yang manufacturing ya, karena barang material bahan mentah menjadi barang jadi kan gitu. Itu catering kan begitu kan, belanja langsung material bahan mentah menjadi barang jadi. Nah itu saya bilang ini menarik juga, saya punya ilmu gitu. Nah dari situ saya coba kebetulan rekanan saya yang pabrik industri yang karyawannya masih sekitar 200-300 itu ingin dilayani, saya coba gitu kan, saya coba Karena ada relasi ya, karena ada relasi, coba tahu, ternyata dia suka gitu. Nah, lama-lama kesini 2012 2013 saya resign dari perusahaan itu. Udah yakin berarti double dulu ya, udah double job ya. Ya, betul. Ada side income Ya. di luar sebagai pekerja di situ, membuka usaha di Betul, bidang betul. jasa catering catering. untuk perusahaan orang lain, Perusahaan orang bukan lain. perusahaan di dalam ya. Bukan, karena kalau untuk di dalam saya belum kuat lah untuk Iya, ke arah situ, betul. karena karyawannya itu Berarti sampai itu 13. mulai ada ancang-ancang mau cerai ini yang pekerja tuh berarti tahun berapa tuh berarti? Itu 2011 saya kan sudah mulai tidak pernah masuk gitu kan, Mulai ya. ketemu dengan klien kan. Wah, ini jadi pelajaran juga Nah. kalau orang yang karyawan kita udah mulai Udah mulai tidak nggak mulai masuk. masuk aja, udah mulai Saya berarti sering udah izin gitu kan, lama-lama berarti saya udah, juga wah, ini tidak gejala-gejala enak, ya, begitu. udah gejala-gejala mulai begitu. Nah dari situ saya langsung bismillah dengan berbekal saya punya modal seadanya, dengan otomatis itu juga harus ya diperhitungkan Nekat dengan itu, gitu ya, nekat. nekat. Ya, saya keluar, akhirnya saya kebetulan saya punya ruko di situ. Sebelum maju ke catering itu kan ruko tuh dipakai restoran lah, restoran Oh, seafood. mungkin waktu tadi sambil Iya. kerja tuh udah buat Sudah restoran ada juga. restoran, terus lama-lama tetapi minatnya itu malah ke catering. Jadi Bukan perusahaan- minat mungkin karena minat prospeknya. permintaan customernya gitu. gitu kan, jadi minta, Bu tolong dong saya dikirim aja lah gitu kan, catering untuk itu. Akhirnya saya beralih ke situ langsung di tempat itu juga, di ruko ukuran berapa ya, 2 tingkat itu kecil, tapi saya dapat Kan ruko waktu itu standar kan paling 4 meter atau 5 4 meter. kali 4 Ke kali belakangnya paling 12 berapa? paling, Lumayan 4 besar kali lah. 12. Nah itu saya waktu itu 4.000 porsi saya handle dengan segala macam 4.000 apa? satu hari. Berarti kali 3. Enggak, 4.000 itu Tiga. 2.000, 1.000. Kan di situ itu 3 kali 3 kali 1.000 berarti 3.000 berarti kan. gitu. Jadi Tapi terhandle itu langsung project pertama. langsung itu proyek pertama, dan Jadi memang langsung saya kaget. langsung tanda tangan keluar aja gitu. Langsung tanda tangan keluar, dan itu memang ya dari situ juga pembelajaran juga ya, karena tidak usaha itu tidak semulus apa yang kita rencanakan. Ada itu ya, Ada sempat naik saya turun gitu. ya saya Itu sempat berapa terjun di tahun pas bawah. mulai? Mm-mm. Tadi kan keluar nih, tempat Iya, kerja biasa. iya. Tiap bulan kan dapat gaji nih. Betul. Eh, Tahu-tahu kita harus menggaji orang kan. Betul. Nah itu mulai agak terasa agak terpuruk gitu ya. Terganggu Ya, itu iya. tahun keberapa? Itu tahun keempat. Dari kelima, bisnis? ya dari Kenapa tahun keempat demikian? kelima. Jadi saya itu mungkin salah strategi. Jadi alhamdulillahnya itu bukan saya tidak karena ada penipuan atau apa ya, alhamdulillah, cuman saya salah teknis gitu loh. Saya salah teknisnya itu gitu. Jadi saya membawa atau menerima customer sebanyak-banyaknya, sementara sistem itu belum jalan sepenuhnya 100%. Kita semangat karena marketnya besar, Betul. order banyak, Betul. sedangkan kita tidak mengukur kapasitas kita. Kapasitas itu. Makanya dari Ini situ para sahabat C-Channel, belajar. tadi ada contoh nih, clue ya.
kalau kita punya partner atau karyawan yang udah mulai bolos-bolos atau mulai gini-gini, contohnya Bu Ira gitu. Jadi jangan jadikan contoh. Ini contoh aja, jadi kasus nih, berarti mau keluar nih, gitu. Ya itu mah humor aja. Betul. Tadi ngobrol lanjut nih, berarti itu tidak membuat Bu Ira down, udahlah kerja lagi nggak ada. Nah, dari situ memang sebetulnya kalau down ya, tetapi saya berpikir ini kan kesalahan yang memang semestinya saya itu bisa. Jadi ini sesuatu hal yang saya tuh punya ilmu gitu loh. Saya itu teori sudah ada gitu di sekolah atau di kuliah dulu ya kan. Itu kan sesuai dengan apa yang kita pernah pelajari gitu kan. Nah dari situ saya mulai setahun off dulu. Setahun saya off. Itu mengkelirkan membuat meriset diri meriset semua dan mempelajari, mengevaluasi yang sudah kenapa bisa terjerumus, maksudnya ya inilah sempat itu. Dari 1 tahun itu saya mulai beranjak lagi. Itu modal udah habis? Modal saya itu, jadi kalau ini ada tabungan saya masukin ke properti ya, ada rumah kayak gitu ya. Nah dari situ kalau untuk cash keras itu memang sudah nggak ada saya. Gitu. Nah tapi dari situ saya tetap punya semangat ya. Semangat. Nah dari situ bahkan saya mobil tuh hilang. Mobil sempat hilang. Hilang tuh karena dicuri atau? Dicuri. Berarti itu bukan ada, loss karena bukan itu kan. Ya itu, tapi kan itu bagian dari usaha. Betul. Dari situ saya nggak patah semangat, saya terus pokoknya saya bermimpi untuk menjadi seorang yang ini menarik nih. Bermimpi ya. Jadi tetap harus punya mimpi. Harus punya mimpi, dream ya. Prasahabat channel mimpi gitu. Jadi akhirnya saya bangkit kembali, bukan bangkit, mencoba gitu ya. Kembali untuk ini dengan tahapan yang sedikit, tetapi pasti lama-lama membesar gitu. Bukit ya. Ya betul. Itu tahun berapa? Tahun yang agak saya mulai berarti kan 2011, berarti terjadi itu 2012 2013 2014. Sekarang masih bisnis catering ini masih jalan? Masih jalan, dan kebetulan saya sekarang ini karena bisnisnya masih jalan, terus banyak pengusaha catering. Kemarin juga pengusaha catering orang Korea, kebetulan ekspatriat. Dia juga pusing dengan mengelola catering, akhirnya membawa saya untuk dijadikan manajemen gitu. Nah saya juga berpikir apakah memang harus seperti ini gitu loh, karena itu memang butuh jadi seperti yang mudah gitu, tetapi kalau setelah dipelajari itu banyak intrik, banyak hal gitu, karena di situ kan itemnya banyak sekali. Tapi ke dalam hal bisnis memang begitu, kita berinteraksi dengan orang. Ngobrol-ngobrol nih, bisnis kan jalan terus. Sekarang alhamdulillah ya, walaupun terjadi keterpurukan tapi bangkit kembali kan. Masa pandemi nih, kita kan mumpung ini bagus nih. Temanya bahwa kita udah melewati tahun 2020 kemarin, ada pandemi COVID-19. Bagaimana nih dampaknya kepada usaha Bu Ira? Ya pasti ada ya, karena kan pandemi ini memang dunia ya. Dan apalagi kondisi saya melayani pabrik ya, terutama kan kalau pabrik-pabrik otomotif, terkadang pabrik komputer, elektronik, itu juga kan banyak yang di WFH karyawannya, itu hampir 70%-nya WFH. Berarti makan tutup juga? Makanannya itu turun. Saya biasanya satu hari 2.200 porsi, 1.700 sampai 2.200 porsi. Sekarang turun drastis, tinggal 800 porsi. Dan tapi ya saya bagaimana strategi supaya ini terus berlanjut ya. Makanya saya untuk karyawan, saya juga kasihan dengan karyawan yang Bu Ira nggak ada yang di PHK? Ya saya akhirnya saya rumahkan dulu, saya pulangkan gitu kan, karena saya beban ya. Sekarang udah mulai lagi. Nah, tadi kan 2020. Tuh. Kan menginjak 2021. Ya. Bagaimana nih? Nah, sekarang itu saya sudah mulai interaksi lagi kepada perusahaan-perusahaan. Tapi saya sekarang ini mau agak sedikit berbeda konsepnya. Saya akan keluar masuk ke daerah-daerah yang padat karya.
Maksudnya gimana? Maksudnya padat karya itu dalam arti kata saat ini di kawasan industri memang full ya, karyawan sudah banyak, UMK juga sudah tinggi kan gitu. Karyawan udah mulai kerja Karyawan lagi. sudah mulai kerja lagi. Nah, saya akan mencari ke daerah, kan sekarang perusahaan itu, investor itu sudah lari ke kabupaten, daerah, Subang, Sukabumi, Cianjur, bahkan ke Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah mulai ada pabrik-pabrik di sana, industri di sana. Nah, saya mau ke arah situ rencananya, mengembangkan bisnisnya itu jaringan. Tapi itu agak berbeda karena apa? Kalau di daerah itu kan uang makan itu kan kecil. Tetapi saya mau melihat kuantiti gitu yang banyak. Jadi profit sedikit, betul, tapi kuantiti. Nah, ini para sahabat J-Channel, ini poin juga. Profit dikit, tapi kuantitinya banyak. Tapi tetap kualitas tapi jaga ya, berarti begitu ya. Iya, itu kan diperhitungkan juga. Jadi target ada peluang ya, Iya. Walaupun dengan kan sekarang kata Bu Ira tadi para pabrik tuh kemana, ke daerah-daerah. Ke daerah. Jadi Bu Ira ngikutin aja ngekor ke pabrik kemana dibuat. Betul. Sekarang kan banyak sekali, rata-rata pabrik di Subang aja sekarang udah buka kawasan industri. Memang UMKM-nya memang lebih sedikit, berarti kan investor akan melirik ke situ kan, ke arah situ. Makanya saya ngikutin ke arah situ dengan uang makan yang rendah, tetap saya bisa mengemasnya seperti apa sesuai dengan keinginan customer. Jadi bisnis ini sekarang udah menjadi hobi ya. Jadi udah jadi hobi aja, jadi kayak pacar baru gitu ya. Gitu pasangan baru dalam arti ini temen untuk ya hobi Bu Ira jadi hobi di sini. Betul. Kan? Saya menghasilkan kan di sini. Betul, satu menghasilkan dan kedua juga saya jadi jadi terpakai gitu ilmu saya, terus experience gitu enjoy kan. lah di situ. Jadi enjoy, jadi diskusi sharing itu lebih enak saya gitu kan. Lebih simpel karena tapi tidak semua orang kayak Bu Ira, mungkin orang yang di ahlinya di bidang A ya enjoynya di situ. Bu Ira sekarang dulu nggak enjoy, dulu ahlinya makan gitu. Sekarang karena udah ngurus makan orang lain, enjoynya mengelola. Gitu intinya. Ngomong-ngomong nih Bu Ira, siapa sih yang menjadi inspirator gitu yang membuat inspirasi bagi Bu Ira menjadi begini sekarang gitu, siapa? Ya, yang pasti kan selain kedua orang tua, memang asal muasal dari saya membuka usaha itu memang motivasinya dari bapak saya. Kebetulan dia memang sudah meninggal, dan tentunya dengan ibu saya. Nah, dia itu kan semangat untuk menjadi pengusahanya itu tinggi ya. Pengusahanya dari ibu atau dari bapak? Dari bapak. Cuman kan kalau bapak itu sebetulnya jadi dia cuman punya ide, tapi bagaimana caranya kamu aplikasinya mama gitu kan. Gitu. Seperti itu. Jadi ya selain itu juga berkolaborasi ya. Kolaborasi kan? Betul. Dari situ awal saya ingin tertanam jadi, ya dari situ. Ya Betul. Ya memang ada keluarga, juga ada anak-anak saya, apalagi kan sekarang udah pandemik gini. Selain saya ke arah perencanaan ke luar daerah, di sini juga saya buka yang untuk ini Luigi ini. Nah, ini ya. Padahal saya mau tutup nih ini apa nih? Ini produk ini sih sebetulnya produk pasta. Luigi Chicken Pasta. Jadi nama ininya ya premium chicken pasta. Jadi ini apa? Ini tuh asal muasalnya dari sahabat J-Channel. Ini Bu Ira membawa produk. Tapi bukannya di cateringan tadi, bukan. Ini karena pandemik saya kan. Jadi ada inovasi baru. Ini dengan kemasan baru, produk baru yang dibuat ya Ira Group lah kalau saya chicken pasta ya. Iya. Ini ceritakan ini apa? Kalau ini saya karena kondisi ini kemarin juga berapa kali off kan gitu, berapa kali PSBB, saya berpikir orang tuh banyak yang ingin ke kuliner ya, dan saya juga kan sering keluar Cikarang, Bandung kan gitu, kenapa enggak gitu di sini. Terus kebetulan ada anak saya di Bandung. Ini baru di Bandung saya mau buka. Awal. Di jalan mana di Bandung? Saya di Kira Condong. Keracunan kan luas, yang di Kebaktian. Ya, di situ di dekat. Bikin outlet ini. Ya, outlet. Saya ada outlet. Tadi ngomong juga di Cikarangnya di mana juga takutnya para sahabat
J Channel bisa mau kerjasama atau boleh. Itu cukup open ya. Nah itu bagaimana nih kita ngobrol-ngobrol? Kalau di Cikarang, kalau orang yang kerjasama nih, di sekarang atau dimanapun tadi pabrik di mana kan Bu Ira terbatas. Betul. Ada orang yang dibuka cabang di di Subang. Orang yang mau kerjasama dengan Bu Ira, mau sistemnya, mau konsultan atau mau produknya, bagaimana caranya? Kebetulan ini pertanyaan yang membuat saya mau menjelaskan gitu kan. Jadi intinya kalau untuk konsultan atau memanage suatu catering, terutama catering industri, itu welcome. Saya bisa istilahnya ya insya Allah, karena kan saya juga sudah punya perusahaan yang tersertifikasi ISO. Dan itu sangat penting memang diimplementasikan di dalam suatu perusahaan itu. Terus kedua, kalau misalnya memang ada semua subscribe atau di J Channel ini ada yang tertarik dengan ini, silahkan join bergabung dengan kami, karena terus terang ini juga kan membutuhkan finansial dan kolaborasi dari finansial, apapun. Silahkan. Makanya kepada sahabat J Channel silahkan kontak Bu Ira. Mau bisnis dan mau bisnis juga boleh aja kan? Boleh. Ini ada mau dikembangkan nih. Ya betul, kebetulan ini juga sudah ada gitu. IG-nya dan bisa di follow ke IG Luigi Chicken Pasta. Itu ya mudah-mudahan ini juga bisa, karena kan ini juga produk-produk yang akan nantinya banyak produk yang akan saya keluarkan. Ini selain ini simbol ininya utamanya, menu utamanya gitu. Nanti terus mungkin ada minuman dan lain-lain. Minuman juga ada ya. Nanti siapa tahu buka cabang di lain. Insya Allah. Nah, kalau di Bandung belinya ya Gojek bisa ya, Gojek atau GrabFood dan lain-lain bisa. Sudah mulai bisa. Selain itu tempat nongkrong terbatas sekarang ya. Nah, saya belum berani untuk online aja ya. Ya online dulu sama outlet, karena sekarang udah berapa bulan nih bikin ini? Saya baru 3 bulan ini. 3 bulan. Omset bagaimana? Omset ya udah mulai memperkenalkan, makanya saya perkenalkan untuk varian rasa juga udah mulai, insya Allah bisa masuk lah. Ya, percayalah karena udah berkecimpung di dunia kuliner, para sahabat J Channel, saya yakin sekali kalau bisnis ini menjadi inspirasi juga bagi para sahabat, siapa tahu mau bergabung di sini atau bisnis yang tadi ya. Gitu. Ya, oke, mudah-mudahan. Terima kasih nih, menarik nih Bu Ira. Jadi dalam ngobrol ini kita sebenarnya nggak waktunya pengen panjang, kita betul. Ya harus terbatas mau tidak mau. Oke sahabat J Channel, kita sudah ngobrol santai dengan Bu Ira. Semoga ini menjadi informasi lah, intinya informasi, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Amin. Bagi kalian, bagi sahabat J Channel dan masyarakat umum di Indonesia, ya khususnya di Jawa Barat, kebetulan kita di Bandung nih kan gitu. Jangan lupa J Channel Inspire Watch Podcast. Sampai jumpa dengan tamu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.